diperhatikan. Nanti kalau kamu bisa menunjukkan ada kelemahannya, karena kemarin saya akan melihatnya juga cepat, mana yang bisa lemah, nanti boleh nanti penambah nilainya ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan soal tentang soal nomor 3 dan 5 halaman 559, nomor 13 dan 14 halaman 560. Yang nomor 3, gunakan analisis arus mesh untuk menentukan arus I1, I2, dan I3 untuk jaringan yang ditunjukkan pada gambar. Diketahui lob satunya itu 3 ditambah 5 ditambah J6 I dikurang I min 5 ditambah 6 J6 I dikurang 2 sama dengan 50. 8 tambah J6 I dikurang I dikali 1 min 5 ditambah J6 I dikali 2 min 50 sama dengan 0 derajat. Yang log 2 min 5 ditambah J6 I dikali 1 ditambah J6 ditambah 5 ditambah 2 dikurang J5 sama dengan 30. Min 5 tambah J6 I dikali 1 ditambah 7 ditambah J ditambah 30 dikali 90 derajat sama dengan 0. Untuk persamaannya bisa dilihat I1 per min 5 ditambah J6 min 50 sudut 0 derajat 7 ditambah J 30 sudut 90 derajat sama dengan min I2 per 8 ditambah J6 min 50 sudut 0 derajat min 5 tambah J6 30 sudut derajat sama dengan 1 per 8 ditambah J6 min 5 ditambah J6 min 5 tambah J6 7 ditambah J. Next. I1-nya sama dengan min 5 ditambah J6 min 50 sudut 0 derajat 7 ditambah J 30 sudut 90 derajat per 5 tambah J6 min 5 tambah J6 min 5 tambah J6 7 tambah J sama dengan 530 min J 100 per 61 min J 10 sama dengan 539,35 derajat sudut min 10,68 derajat per 61,81 sudut min 9,31 derajat sama dengan 8,73 sudut min 1,37 derajat. Yang I2-nya min I2 sama dengan 8 tambah J6 min 50 sudut 0 min 5 tambah J6 30 sudut 90 per 8 tambah J6 min 5 tambah J6 min 5 tambah J6 7 tambah J sama dengan min 430 dikurangi J6 10 per 61 min J10. I2-nya diketahui 430 ditambah J60 per 61 min J60 sama dengan 434,16 sudut 7,94 derajat per 61,81 sudut min 9,31 derajat sama dengan 7,02 sudut 17,25. Yang I3-nya sama dengan I1 dikurang I2 sama dengan 8,73 sudut min 1,37 min 7,0
2 sudut 17,25 derajat sama dengan 3,10 sudut min 49,43. Oke, sampai di sana aja dulu. Oke, saya ingin berikan kepada yang lain ya. Penulisnya kok banyak yang keliru ya daripada perannya. Oke, siapa yang memberikan komentar? Mau bertanya? Dan bisa mengoreksi dari tugas yang diberikan oleh temanmu tadi. Oke, kelompok jam 15, kelompok satunya ada? Oke, tidak ada ya. Kelompok 2, kelompok 3. Tidak ada juga. Kelompok 4, mau tambah nilainya silahkan. Tidak ada juga. Oke, kelompok jam 13. Kelompok 1, ada yang memberikan komentar? Saya ingin berkomentar. Kamu kelompok jam 13? Jam 8, Pak. Oke, saya sahut dulu ya. Nanti kamu yang memet ya. Oke, kelompok 2 jam 13? Tidak ada. Kelompok 3 jam 13? Kelompok 4 jam 13? Ada yang berikan koreksian? Baik, Pak. Kenalkan nama Kelompok saya 4 Nur ya. Jalali Wal Ikram dari kelompok 4 jam 1. Kan di sini diketahui I1-nya min 5 ditambah J6. Nah, kenapa hasilnya bisa 530 dikurang J 100 per 6I dikurang J10. Gimana cara matematikanya gitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Nurjali, pertanyaan itu ya. Coba dijawab dulu. Kok bisa gitu 530 min 100C? Jadi min 5 min kurung 5 tambah J6 dikali dengan 3/90. Kenapa menjadi 530? Dikurang J100. Bisa dibaca urutannya? Kelompok 2 jam 15. Mana kelompok 2? Ada kelompok 2? Oh, kelompok 2 kok nggak ada? Bagus, bagaimana Bagus? Dengar suara saya Bagus? Dengar, Pak. Mohon maaf, Nah. Pak. Saya pakai HP, jadinya tidak bisa coret-coretan, Pak. Oke, Muhammad Fauzan. Suara saya dengar Muhammad Fauzan. Ya, Pak. Oke. Bisa dijelaskan sama Nurjali? Alfandi. Suara saya dengar Alfandi? Iya Pak, kenapa Pak? Itu pada pertanyaan tadi dari Nurjali. Dari mana Pertanyaan- dapatnya tadi itu? Mohon maaf, pertanyaannya bisa diulang nggak? Coba Nurjali diulangin. Yang angka 530 itu dari mana tuh dapatnya? 530 kurang min C100 per 61 per C10. Coba dijelaskan. Ya sama mengerti.
Sebentar ya Pak, saya rada-rada lupa nih Pak. Oh. Oke, kamu coba cari habis nanti dijawab ya. Saya panggil Satri Fauzan, Dewi Permana, ada? Ada Fauzan, nama Fauzan Dewi Permana? Tadi ada? Ada Pak, Fauzan Pak? Oke, bisa dibantu menjawab? Iya Pak, ini Oh. lagi diskusi sama Andi. Oh, oke. Yang membuat siapa ya? Ini kelompok ini membuat sendiri atau saling punya teman? Baik Pak, saya akan menjelaskan. Oke, silakan dicoret. Tidak bisa dicoret. Di sana Iya, tapi juga. saya nggak bisa nyoret Pak. Oh, Mungkin bisa. saya diktain aja kali ya. Oh, kalau diktekan, bisa kamu ikuti Nurjali? Kalau diktekan, coba dulu, didengar katanya, nggak nganggu Nurjalinya. Oke, silakan. Jadi, mengapa 530 itu, dapat 530 itu dikurang J100? Karena itu awalnya min 5 plus J6 itu dikali 3 derajat 90. 3 Lalu derajat apa 30 derajat? 30 derajat. Oke. Bisa dikalikan itu? Ya, menurut perhitungan saya sih Pak. Ya, enggak, saya bertanya dulu, biar ini nanti semua orang tidak tersesat. Ya. Bisa min dalam kurung 5 tambah J6 dikalikan dengan 30 sudut 90. Bisa dikalikan langsung? Sepertinya bisa Pak. Lalu Sebenarnya bisa. Coba dikalikan. Coba dikalikan. 5 kali 30 berapa? Kenapa kok dapatnya 530 itu di mana? maaf saya belum selesai menjelaskan Pak. Oke, silakan. Yang awalnya itu min 5 tambah J6 dikali 30 minus derajat 90 derajat ya. Lalu minus dikurang J 7 tambah J dalam kurung lalu dikali min 50 derajat 0 derajat. Sudut 0 derajat maksudnya. Dari mana dia ini ketemunya? Dikali 0 derajat, kok ketemunya dengan J100. Kenapa? Dari mana dapatnya ya? Saya ingat saya sih itu Pak. Cuman ada yang lupa lagi Pak kemarin gara-gara kebanyakan. Ini yang membuat siapa kira-kira jawabannya? Kemarin kita diskusi Pak berempat. Berempat. Oke, ada yang bisa menjelaskan? Biasanya Mehmet bisa jelaskan. Ayo Mehmet, jelaskan Mehmet. Saya kasih nilai kamu tambah Mehmet. Bisa. Izin masuk Pak. Hah? Izin menjelaskan Pak. Oke. Silakan Mehmet, saya tahu nilai kamu Mehmet. Jadi kenapa bisa 530 dikurang J100? Boleh ini nggak? Boleh share? Oke, dikasih screen-nya biar kita saling belajar. Oke.
Tolong di kelompok 2 dipindahkan kepada Mehmet. Ya. Sudah terlihat papan tulisnya. Oke, sudah. Sudah, Met. Jadi kan matriksnya seperti ini. 5 ditambah J6 terus minus 50 ya. Minus 50 sudut 0 sama di bawahnya itu 7 plus J. Sama 30 sudut 90 derajat. Sini kita bisa lihat bahwa determinannya ini bisa menjadi 30J. Dan ini menjadi 50. Ini J6. Jadi min 5 ditambah J6 dikali dengan ini J6 ya, maaf. 30J terus dikurangi dengan 7 tambah J, 7 ditambah J dikali 50. 5 dikali 30, 150 J. Ini J30, mohon maaf. Boleh belakang juga boleh tulis. J 150 ditambah dengan J kuadrat 6 kali 30 180 dikurangi dengan 350 masih ada minus ya, 350 ditambah 50 J50 ya. Kemudian ini karena ini J kuadrat itu sama dengan akar min 1 kuadrat menjadi ini min 1 kali 180, jadi 180 minus 180. Ini J 150. Ini masih ada minus 350 ditambah dikurang J50. Ini menjadi 180 ya, 180 dikurang J5 150 Ada layarnya tanpa ke bawah banget, udah kelihatan, nggak kebaca lagi di bawahnya. Coba. Nah, oke. J 150 ya. Jadi ini 180 dikurang J 150 kurang 350 sebentar, dikurang 350 dikurang J50 180 dikurangi 350 sebentar, minus 170 ya, jangan salah hitung Pak, sebentar Pak. Ya.
Oh, ini ada minusnya ini. Ada minusnya, Pak. Ini minus 50, jadi berarti ini minus 350. Ini rasanya di dalam kalau gitu ditaruh di perkalian tadi. Ya, minus 350. 110. Minus 350 sama min J50. Min J50. Berarti ini positif. Terus ini jadinya 100, ini masih ada minus 108. Kita dikurang J150 ditambah 350 ditambah J50. Apa masih terlihat? Masih terus. J50. Ini 350 tambah 180 menjadi 350 tambah 180, 530. Ini minus J150 ditambah J50 menjadi minus J100. Minus J100. Seperti itu, Nur Jalali. Nah, oke. Bisa aja Lali? Alhamdulillah bisa, Pak. Terima kasih, Oke. Mas Muhammad. Jadi sekali lagi saya katakan, kalau dia dalam bentuk bilang kompleks, ya, itu tidak bisa dijumlahkan dengan polar, tidak bisa dikalikan juga dengan polar. Jadi kalau kompleks harus dikalikan juga dengan bilang kompleks. Atau kalau polar dikalikan dengan polar itu bisa, atau polar dibagi dengan polar bisa. Tapi kalau dia misalnya digabungkan satu kompleks satu polar, itu tidak bisa dijumlah, tidak bisa dikali, nggak bisa dibagi, tidak bisa dikurang juga, tidak bisa, semuanya tidak bisa. Jadi harus bentuknya dalam keadaan sama-sama polar atau sama-sama kompleks. Nah, kalau perkalian dengan polar dengan pembagian dengan polar itu mudah, tetapi ketika penjumlahan dengan polar itu sepertinya sangat sulit, ya, sangat sulit karena kita merubah dulu ke bentuk gambar dia. Baru nanti bisa kita temukan dia, ya. Jadi yang lainnya bisa barangkali caranya. Yang lain bisa. Jika bisa. Oke, jadi tadi sudah Mehmet dijelaskan Mehmet, ya. Oke, ada lagi di kelompok jam 13 mau bertanya? Maaf Pak, saya mau nanya Pak. Kamu kelompok berapa? Rahman Pak, kelompok 1 Pak, jam 13 Pak. Oh, kelompok 1 jam 13. Oke, silakan. Kelompok 1. Oke. Siapa Rahman ya? Iya Pak, ini saya mau nanya Met yang terkait perhitungan ini. Ini sistem perkaliannya jadinya seperti apa ya? Kok 30 kali 90 derajat kok jadi 30J gitu. Terus yang min 50 0 derajat jadi 50 gitu. Terus sistem perkaliannya gimana ya? Ayo Matt, jelaskan lagi Matt. Dari mana tuh kalau 50 jadi 50 aja, 50 sudut 0 jadi 50 dia? Ya, jawab. Jadi kalau 50 sudut 0 itu kan bilangan polarnya itu kan, bilangan polarnya ini kan 50 sudut 0 derajat. Nah, kalau dijadikan dengan bilangan kompleks itu bisa dijadikan, apakah terjelas soal saya? Coba dijelaskan, diuraikan Matt. Jadi P-nya 50 sudut 0 sama dengan, jadi kan 50 sudut 0 itu sama dengan 50 ditambah J0, sama aja gitu kalau kompleksnya.
Kalau kalau 30 sudut 90 itu bilangan kompleksnya itu 30J man. J30 atau 0 ditambah J30. Gitu dia. Kenapa ditambah 0,30 Mehmet? Apa Pak? Kenapa 0 tambah 30? Itu 0 pada tambah komponen apa itu dia? Atau pada elemen apa? kenapa Pak? 30 Pak. 0 tambah C30 itu terletak pada elemen mana itu dia? Atau terletak pada koordinat berapa dia? Koordinat apa ya Pak? Belum paham Pak ya sampai situ Pak. Saya hanya Pak. tahu iya Pak. Kamu bisa buat gambar koordinat X dan Y? Bisa Pak, bisa. Oke. Sekarang saya tanya 50 tambah J0 itu di mana dia sekarang? 50 tambah J0. G0 berarti X ya Pak. Sini Pak. Iya, betul. Jadi 50 di atas. Iya. 50. Nah, nolnya kan di titik 0 kan, karena di R kan. Kemudian dia elemennya adalah resistor. Iya, betul, Matt. Iya, resistor Pak. Gitu. Sekarang 0 tambah J30. Di sini berarti Pak. 30. Itu dia. Itu apa elemennya, Matt? Bukan kapasitor, induktor Pak. Induktor. Ya, induktansi. Ya, kalau DJ induktansi dia. Iya. Ya. Kalau dia dalam keadaan Henry, induktor dia. Kalau dalam keadaan C, dia menjadi ohm, dia induktansi dia. Nah. Oke, Rahman, kamu udah bisa, Rahman? Ngerti? Agak kurang sih Pak. Itu yang kalau yang 90-nya bagaimana ya? Itu kan dirubah tadi kan. Dirubah Oh. menjadi 0 tambah J30. Itu perubahannya bentuknya. Kalau yang Iya, dirubah Pak, ya. sudut 0 itu dirubah 50 tambah J0. Kepada resistor ditulis itu kalau 50 sudut 0 sama dengan penulisannya 50 tambah J0. Kalau 30 sudut 90 sama dengan ditulis 0 tambah J90. Kalau sudutnya 30 min 90, 30 min 90 dibuat 0 min J30. Gimana tuh gambarnya Mehmet min J30? Tulis dulu Ben, min J30 Ben, biar nanti tidak pusing kepalanya. Min J30 Pak. Ya, nah, tulis dulu 30 min 90. Min. Ada lagi misalnya. Sudut min 90. Gitu 90. Oke. Apa perubahannya? Min J30. Min J30. Min J30. Atau 0 tambah min J30 ya. Berarti di sini. Oh, ya. Makanya, itu dia. Kan waktu kita belajar R, L, dan C kan? Masih ingat semuanya waktu kita belajar di dengan R1? C-nya itu. R, L, dan C. Oke, yang lainnya semua paham? Tadi saya tanya sama Ika paham Ika? Iya Pak, sudah paham Pak. Yang mananya yang paham? Untuk mengubah dari sudut ke yang ini Pak, yang kompleks. Oke, bentar kamu ya. Berarti kamu menyimak ya, senang saya. Kalau menyimak itu saya senang. Ya. Kalau nggak menyimak saya lebih. Oke, ada lagi pertanyaan? Kelompok jam 13. Ya Pak, saya mau nanya lagi boleh Pak? Kalau misalnya ini siapa? sudutnya selalu Orang 90 derajat apa bisa berubah ya Pak? Apanya bisa berubah? Nih yang 30 sudut 90 derajat gitu Pak. Apa terus? Apa misalnya Itu kan, ada 30 sudut berapa gitu Pak? Oh bisa? Tergantung soalnya. Oh tergantung soal. Iya, itu kan tadi di soal kan, betul nggak? Iya. Kamu dapatkan soal itu bukan? Iya Pak. Enggak maksudnya kalau ini kan bagaimana ini, kalau ya, dia sebentar, saya stop. Saya minta tolong sama sini. Kalau sini memang siapa si Mehmet. Sekarang dia menjadi 30 sudut 30 Mehmet. Coba rubah Mehmet. Gimana Mehmet? Nggak apa-apa. 30 sudut 30 dijadikan dia bilangan kompleks.
sudut 30. Atau jangan 30, sudut 20 lah gitu. Nanti 30 dia bingung lagi, kok 30 mana ya, yang 30 mana dirubah. Oke. Kalau saya Oke, itu biasanya pakai Rahman ya. kalkulator, Pak. Dia kalkulator. Ya, Oke. yang sudut Kan bisa 30. kita pakai, coba lihat nanti bilangan waktu kita belajar tentang bilangan kompleks itu kan ada tuh bilang kompleks. Jadi 30 dikali apa? Iya. Kenapa, Pak? 30. Ya, Lupa, kan Pak. 30. 30 dikurung kan? Masih ingat? 30. Kurung. Nah, dalam kurung. Bukan di belakangnya itu dikurung. Nggak usah di sana. Sebentar, Pak. Oke, yang lainnya coba lihat. Catatan kita error 1 dulu. 30 kurung. Nah, kurung. Potong kurung. Oke. Dikali apa di sana? Dikali cos Cos, cos apa? 20 derajat, Pak. Ya, Iya. 20. 20. Lu angka berapa tuh? 20 ya? Iya, Pak. Kok di ini kan, kalau dikurung lagi, jangan dikurung dong. Oh, baik, Pak. 20. Oke, siapa lagi yang bisa nambah itu sedikit lagi? Ayo, habis kos dapatkan lagi. Ayo, siapa? Ini mau dijadiin ke J gitu ya, Pak? Kan dijadikan pada bilang kompleks kan? Iya, jadi bilangin Itu kan yang tadi kompleks. kan polar kan? Ya, Iya. 30 sudut 20 dirubah menjadi bilang kompleks. Itu- Ya kan dirubah. Yang itu ditanya si Rahmat tadi. Dia nggak ngerti dia. Itu 30 dikali cos 20, kan tutup kurung, terus buat tutup kurung, Satu lagi variabel di belakangnya. terus Ya, 30 dan satu lagi sin variabelnya. 20. Nah, pakai J enggak? Iya, pakai J, Pak. J 30 sin 20. Ya. Dikurung tutup kurungnya. Jadi bukan di 30-nya dikurung, di belakangnya itu dikurungnya. Di 30 apa? Cos 20 itu jangan usah dikurung. Dikurung di belakangnya. Kan ada dikurung lagi satu ya. Bukan di sana dikurung. Bukan di sana. Di belakangnya sekali dikurung. Itu C. Kok dipakai itu? Kan 30-nya udah dikurung di depan. 30-nya dibuang aja. Kan ini 30. udah dikurung kan? Berarti 30 kurung, kan 30 kurung cos 20 tambah C sin. Pak, baik. Kan gitu kan dulu. Kita belajar kalau tidak salah ya. Betul, nggak salah ya? Gitu. Dirubah. Sudut 20 dirubah. Kalau itu saya nggak ngerti saya itu berapa besarannya. Mungkin dilihat di rumus sudut atau dengan menggunakan kalkulator bisa ketemu dia. Oke, benar Rahmat? Rahman? Iya Pak, iya Pak, paham Pak mengubahnya gitu. Iya saya bingung maksudnya pas ngubah ininya loh Pak itu. Oh gitu. Iya. Yang 50 sudut J0 itu juga begitu. Cara mencarinya 50 dalam kurung gitu ya. Cos 0 berapa, Rahmat? Kamu aja cos 0 enggak tahu, Rahmat. Berapa cos 0? Kan boleh juga tulisan 50 sudut itu adalah 50 dalam kurung cos 0 tambah J sin 0. Coba ditulis di atas itu, Matt. Yang di atas kali aja, Matt. Itu kan ada di atas 50 sudut 0. Di atasnya buat sama dengan lagi. Biar ya caranya seperti itu. Dan di atasnya ada sama dengan itu apa lagi? Kan 50 sudut 0, 50 sudut di atasnya kan ada itu.
Ada 50 sudut nol mana? 50 sudut nol. Coba tunjukkan saya dengan pandu kamu. Sama dengannya mana? Sama dengannya mana? 50. Di atasnya bukan sama dengan. Di atasnya bukan lagi sama dengan. Di atasnya sama dengan, Pak. Iya, di bawah lagi sama dengan. Biar mudah dia. Oke. Nah, itu tulis 50 sudut kurung cos Cos 0. 0 tambah. J sin. Itu dia. Cos 0 berapa, Mer? 1, Pak. 1. Sin 0? 0. Jadi itu dia. J0. Gitu. Pintar kamu, Mer. Iya, Pak. Gitu deh. Oke, Rahmat, bagaimana Rahmat? Paham Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih juga Mehmet. Gitu ya. Irfan? Iya, Pak. Oh, kamu masih apa ya? Belum mengerti ya apa yang saya sudah. Fauzan? Iya, Pak. Paham, Pak. Oh, alhamdulillah, paham aja. Fauzan, bagaimana? Waduh, yang di belakangnya mati semua ya videonya ya. Tidak kenal lagi nih saya. Siapa yang belakang? Ya, sudah. Saya lihat ke belakang nggak ada lagi. Yang terakhir itu videonya nyala Farhan. Oh, saya ada juga. Adela. Ya. Ada dikenalkan Adela? Ya, Pak. Kamu ada mau tanya lagi nggak? Bisa? Dega? Bisa, Pak. Bisa, oke. Jadi udah bisa ya. Jadi mencari seperti itu kelompok 2 tadi. Siapa tuh kelompok 2 yang menyajikan tadi? Jadi kelompok 2 itu tadi menyajikan Bagus, Muhammad Fauzan, Alfandi, dan Al Fauzan. Dan caranya begitu, diuraikan seperti itu. Jadi bukan misalnya Apim ketemu dia, tidak bisa dia ya. Dia harus diuraikan. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Kelompok jam 10 lagi. Jam 10. Ada mau bertanya? Kelompok 1 jam 10 mengkoreksi tadi. Matt dipindahkan lagi sama dia, Matt. Biar tadi ada yang salah saya lihat. Yang tadi tolong dinikah lagi. Siapa tadi kelompoknya? Oke. Jam 10 ada mau dia yang di ini kan dikoreksi? Oke. Nah, ada kelompok jam 8, kamu udah di Matt. Silakan. Wah, kamu tambah lagi nih, Matt ya. Sudah 10 tambah lagi nih kamu ya. Oke. Tadi, Pak, di Nah, Pak. Yang mana? Yang sebelumnya. Oh, yang sebelumnya, halaman sebelumnya. Coba buka. Iya. Mundur 1 langkah. Tadi Bagus Oke. jelaskan bahwa I1 ini I dikali 1, Pak. Harusnya harus I1, Pak. Kamu tahu, Bagus, kesalahan kamu penulisannya? Mohon maaf, Pak. Ini saya bikin PPT-nya lewat HP. Jadinya agak-agak kayak gini, Pak. Seharusnya gimana? Penulisan I1 itu seharusnya gimana? Habis itu ada angka satunya, Pak, kecil. Oh, kecil ya, turun ya. Jadi gitu, Damen, betul. Itu yang juga yang saya mau koreksi tadi. Jadi harusnya I itu sebagai Ini indeks. I1 dari indeks sinyalnya. 1. Dari HP-nya, Pak, udah jadinya kayak gini lewat HP. Oke. Saya nanti kalau dengan HP harusnya dengan komputer dibuat ya. Jadi seperti yang ditulisnya itu harusnya Matt. Pak, mohon maaf, Pak. Ya. Yang mau mohon maaf siapa ya? Saya, Pak, tadi, Pak, barusan mohon maaf, Pak, kalau PPT jadi kayak gini. Oh gitu. Oh, kamu bagus ya. Oke. Jadi dia sudah sadar ya, Matt? Mana Pak. Matt tadi? Oh iya, Pak, sudah, Pak.
Nah, dia menulis bukan seperti, tapi dilihatnya pada yang arah kiri itu. Maaf, arah kanan. I1-nya seperti itu harusnya dibuat. I2-nya juga seperti itu ya. Kemudian di bawahnya juga ada lagi dikali 90, itu juga salah gitu ya. 30 kali 90 artinya sudut itu. Sudutnya hilang. Betul, bagus. Iya, Pak. Nah, tadi kamu baca 30 kali sudut 90, kok enggak ada. Ya, 30 sudut 90. Ya, enggak bisa 30 kali 90 derajat, enggak bisa. Ya. Oke. Yang lainnya ada? Kamu satu lagi. Laurentius, ngerti apa yang kita bicarakan? Ngerti, Pak. Apanya yang ngerti? Gimana, Pak? Yang kamu ngerti apanya? Yang Nih, kita bicarakan harusnya tadi. di sini ada tanda sudutnya sama ini harusnya I1, Pak, yang di PPT-nya. Oh, oke, sip ya. Oke, berarti sudah paham, saya senang. Ya, kalau orang ngerti saya senang banget, senang saya. Kalau nggak ngerti itu ya harus dijelaskan terus sampai ngerti. Ya, tadi sudah ngerti semuanya ya. Oke, saya minta kepada kelompok berapa ya untuk menyelesaikan rangkaian seri. Kok ini saya kok keluar semua ya? Apa namanya? PowerPoint saya kok keluar jadi. Atau kelompok ini aja, kelompok satunya dari jam 5, jam 1. Maaf, jam 8. Kelompok 1 jam 8. Siapa kelompok 1 jam 8? Ini saya Excel saja keluar ini. Kelompok 1 jam 8. Siapa? Coba diserahkan kepada kelompok 1 jam 8. Ini Excel saya tidak mau dibuka lagi. Bisa bantu saya kelompok 1 jam 8? Siapa ya? Mehmet, kamu kelompok berapa, Met? Kelompok 3, Pak. Kamu aja, Met. Ya. Ya, teman-teman lebih ngerti, Met. Kita masuk kepada not vortex. Saya ini keluar apa? Ya, keluar dari Excel saya tadi, tidak mau lagi dibuka aja. Oke, yang lainnya nanti diperhatikan ya. Kemudian seperti tadi saya senang ngerti semuanya ya. Langsung apa, Pak? Langsung soalnya aja ya, Pak, gimana, Pak? Jelaskan silakan, kemarin saya belum menjelaskan Tony. Boleh cepat aja dijelaskan. Bisa jelas. Baik, saya akan menjelaskan cara dari node voltage. Jadi pertama menentukan cabangnya dulu dari ini. Sebelumnya ini ada gambarnya sebentar. Pertama, ya, ada seperti ini, ada cabang 1 dan cabang 2. Matt, coba dilingkari. Dilingkari kamu yang potong tadi, kan tadi di cabang 1 dilingkari. Nah, pakai tinta, pakai pulpennya. Itu dia. Biar kamu ngerti. Dengan warna lain lagi, dilingkar lagi, satu lagi. Untuk yang kedua. Ini untuk cabang yang kedua. Itu dia. Jadi masuk JP masuk ya, JP-nya itu sampai JP-nya kan? Iya, Pak. Oke. Terus udah terlihat ya kamarnya ya, ada dua gitu ya. Itu ZE untuk yang merah itu tidak termasuk ya? Ya, ini tidak, Pak. ZT tidak termasuk Ya, oke. sampai Z. Oke. Terus.
Buka lagi halaman berikutnya. Nah, itu dia setelah dipotong ya. Nah, dipotong tentunya itu dia. Seperti ini untuk menentukan yang pertama ini. Yang pertama ZA per ZA jadinya V1 dikurang Vx karena ini berlawanan, Vx menjadi minus. Matt, tolong ditulis di V1 itu agar tergambar jelas. Yang ke-1 itu tambah V-nya di depannya. Kenapa Pak? Di gambar 316, di Iya, 316 kan ada angka 1 itu, titik 1. Di depan angka 1 buat V. Dibuat angka V. Itu dihapus dulu. Yang merah tadi dihapus satu dulu, lingkaran tadi. Oke, ditambah V. Iya. Iya. Gitu ya. Oke. Nggak bisa Satu, baca. V1 menjauhi titik, kemudian Vx mendekati menjadi V1 dikurang Vx per ZA, itu adalah impedansi yang dilewati oleh ini, V1 dan Vx. Kemudian V1 karena dia tidak ada lagi tegangan yang lewati, jadi V1 saja yang ditulis per ZD. Kemudian Harusnya sebentar. Harusnya di pada 3 itu kan ground. oh iya Pak. Nah, ini ground. Kalau ground itu kan 0, jadi boleh tegangannya 0, V0. Jadi di tiga itu boleh dipilih V0. Yang ketiga di bawah ZD itu, di bawah ZD, kan ada V1 tadi. ZD kan A2, itu dibuat V0 di sana. Benar Pak. Nah, boleh dibuat V0. Kan ground dia ground. Nah, V0. Oh, kalau itu kan tidak, kan nanti dia dengan V2 digabungkan. Ya, betul V2, oke. Nah, karena dia adalah V1 itu dikurang V1 per ZD yang tertuliskan, seharusnya adalah V1 dikurang V0 per ZD. Karena V0 yang 0 ya 0, maka ditulis V1 per ZD. Ya. Oke, terus Matt. Kemudian Saya nambah. Kemudian di cabang yang sebelah kanan ini ada V1 dan V2. Karena V1 menjauhi titik dan V2 ini mendekati titik 1, jadi V1 dikurang V2 dibagi dengan impedansi ZB sama dengan 0. Itu buat persamaan pertama. Demikian pula dengan asumsi semua cabang yang meninggalkan simpul seperti yang gambar 31.7. Di sini ada V1, V1, V2, dan V0 yang tadi. V1, oh ini maaf salah Pak, ada yang salah di sini sepertinya. Salah penulisan Pak. Ya, oke. Belum di V1, berarti ininya V2 dikurang V1 dibagi dengan impedansi ZR sama dengan V2 dibagi dengan ZE, atau yang tadi seperti Pak Farid bilang, V2 dikurangi dengan V0 sama dengan V2 Sebentar, kenapa kok sama dengan Matt? Kenapa kok sama dengan? Salah ini Pak. Salah ditambah ya. V2 ditambah dengan VY dibagi dengan ZC dengan 0. Seperti itu Pak. Ya.
Kalau yang lainnya bisa membacanya, bisa paham? Kira-kira gambarannya seperti itu, kenapa dia bentuknya seperti itu? Ada yang bertanya sampai di sini sebelum kita lanjutkan biar semua sama mengerti? Alia lihat apa Alia? Lagi baca tulisannya Pak, itu V2 tambah VY ya? Yang sebelum sama dengan 0. Ya, Al, V2 tambah VY. Kenapa tambah VY? Iya, itu Karena saya lagi baca V2 tambah VY. V-nya kebanyakan titik, jadi V-nya minus dong. kenapa Pak? Kan V2 ini setara Pak sama Iya, VY. coba di gambar di depan, coba dilihat gambar di depan. Yang paling utama. Jadi Iya. kita lihat di gambar utama, oke. Oke, di gambar utama itu kita lihat coba. Vx itu kan menuju kepada set A kan? Jadi dia masuk ke dalam kan? Betul. Iya Pak, masuk ke dalam. Masuk ke dalam kan? Berarti dia menuju kepada titik 1 kan? Iya Pak. Nah, jadi titik 1 masuk kan? Nah, satu lagi ke bawah dia kan, ke ZD arahnya kan? Kan tadi VA-nya masuk ke sana kan? Kalau kita gambar, coba dibuat VA-nya panah-panahnya dibuat. Oke. Nah, bagus. Satu lagi kemana panahnya? Oke. Ah, itu yang gambar utamanya. Oh, kenapa panahnya ke sana satu lagi? Kok panahnya bolak-balik itu ya, dia ke satu itu? Nggak mungkin dong. Keluar semua kan ada yang masuk dong, harus masuk, harus ada keluar kan? Betul nggak? Iya Pak. Jadi VX ini terus dia di Z yang ke satu itu masuk ke dalam itu, ke dalam titik. Dekat angka 1, dekat angka 1. Mana angka 1 ya, Met? Ah, oke, panahnya menuju angka 1. Ah, gitu gambar yang betul. Yang akan dibetulkan. Nah, itu juga di gambar 2 juga gitu. Kenapa kok panahnya ini yang menuju ke 2 itu gambar salah? Ah, gitu, itu udah betul tadi itu. Udah betul dia. Ah, gitu. Iya, ke bawah. Iya, yang satu lagi. Ya, udah kan dari 1 kan udah menuju ke 2 dia kan? Nah, gitu gambarnya betul, Met. Jadi kita buat gambar di sini dulu, baru kita terjemahkan ke bawah. Kalau ini kan bisa dibuat kan, sekarang persamaannya nih, di V1, Vx-nya menuju ke titik kan, positif dikurang dengan, betul, Met? Gimana, Met? Kira betul nggak? Kira itu gambarnya? Pak, tadi kursor saya hilang Pak. Sebentar Pak. Oh, gitu. Ya Pak, kenapa Pak? Enggak, gambar itu sekarang sudah benar nggak arah arusnya? Benar Pak. Nah, itu dia yang kita baca nanti ke dalam gambar yang di bawah tadi. Oke, teruskan, Met. Yang lain bagaimana, percaya kabar suci itu kabarnya, bentuknya? Jadi kalau arus VY itu kemana dia? Tegang VY itu kemana arah arusnya? Dia menuju ke arah VX kan? Searah dia kan? Wow. Ah, menuju dia ke bersiklus saja dia kan? Jadi sehingga nanti VX dan VY-nya semakin besar dia. Jadi ya. Lanjutkan lagi ya Pak. Atau gimana Pak? Kenapa, Matt? Lagi atau tidak Pak? Aduh, saya nggak dengar suara kemungkinan apa ya. Lanjutkan lagi atau tidak Pak? Ya. Oke, dilanjutkan aja. Biar teman-teman yang ngerti kan kita sama mengerti nih, sama belajar. Saya juga belajar juga sama kamu sekarang.
Oke, terus. Nah, kemudian nanti ada ini disusun ulang menjadi seperti Ya, itunya dihapus dulu semuanya merah ini. disusun ulang jadi seperti ini. Yang pertama kan tadi awalnya V dikurang Px per Za ini ditambah V1 per Zd dikurang dengan Px per Z yang sebelumnya ini sebentar. Nah, ini kan sebelumnya seperti ini bentuknya, nanti diubah seperti ini. Kayaknya ZB kamu salah juga tuh sama enggak harus mengalir di ZB. B-nya ke bawah atau di B-nya besar atau kecil ya? Kenapa, Pak? Itu pada baris nomor 4. Baris Itu misalnya jika untuk simbol I harusnya yang mengalir di ZB. ZB-nya benar apa salah? ZB-nya minus ZB, Pak. Nah, penulis ZB-nya itu di barisan keempat. Coba lihat. Misalnya jika untuk titik 1 harusnya mengalir adalah di ZB. Penulis ZB-nya benar apa salah? ZB ini, Pak. Enggak, jangan di atas. Oh, ini. Baris yang keempat. Mana? Ya, Pak. Perusahaan Di saya. atas, baris yang keempat. Biar kita semuanya belajar melihat. Baris keempat bisa menghitung baris yang keempat? Mana baris keempat? Udah kamu tunjuk tadi pindah lagi. Itu dia. ZB-nya benar. ZB-nya mana? Coba lihat. Ini, Pak. Di atas lagi. Di atas persamaan. Dianggap, ZB dianggap. Bisa nggak baca? Dianggap mengalir menuju ZB-nya, penulisan ZB-nya benar apa salah? Salah, Pak. Salah, Pak. Salah ya. Caranya juga kalau tahu di situ salah ya. Oke. Nah, terus. Dianggap mengalir menuju simpul 1 dan bukannya menjauh, maka persamaan untuk simpul 1 menjadi. Sudah. Jadi ZB-nya itu yang diperbaiki B-nya ke bawah ya. Ya, ini, Pak. Oke, ya terus. Boleh diteruskan. Simpul 1 menjadi V1 dikurang Vx dibagi dengan Za ditambah V1 per Zd sama dengan V2 dikurang V1 per Zb. Kemudian persamaan yang tadi sebelumnya disusun kembali menjadi seperti ini. Jadi yang disusun ulang seperti persamaan 1 menatap persamaan 1 dan 2 menghasilkan 1 per Za ditambah 1 per Zd ditambah 1 per Zb dikali V1 dikurang 1 per Zb dikali V2 dikurang 1 per Za dikali Vx sama dengan 0 itu menjadi persamaan 3. Kemudian min 1 per Zb kali V1 ditambah 1 buka kurung 1 per Zb tambah 1 per Zc tambah 1 per Ze tutup kurung dikali V2 ditambah 1 per Zc dikali Vy sama dengan 0 itu menjadi persamaan 4. Persamaan 3 dan 4 ditulis ulang lagi menjadi seperti ini, di mana admintasi itu sama dengan Y sama dengan 1 per Z. Berarti nanti akan ditulis menjadi YA ditambah YD ditambah YB dikali V1 dikurang YB dikali V2 dikurang YA kali Vx. Menjadi persamaan 5. YB dikali V1 ditambah YB tambah YC tambah YE dikali V2 ditambah YC dikali VY sama dengan 0. Itu menjadi persamaan 6. Kemudian persamaan 5 dan 6 dapat diselesaikan untuk V1 dan V2 dengan menggunakan determinan. Jadi seperti ini, V1 per determinan YB tambah YC tambah YE dikurang min YA YC sama dengan minus V2 per YA tambah YD ditambah YB minus YB minus YA sama YC sama dengan 1 per determinan YA tambah YD tambah YB di minus YB YB tambah YC tambah YE. Sampai sini ada pertanyaan?
Ada yang bertanya? Ada Mehmet. Windy kenapa keningnya sampai kulitnya dalam, Windy? Ada masalah, Windy? Windy? Enggak, Pak. Oh, enggak. Ya, kayaknya fokus banget kamu, saya lihat. Ya, bagus. Enggak apa-apa. Kalau ada masalah, ditanya aja. Kalau memang tidak bisa, saya juga tidak bisa juga, ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Ilham? Enggak ada, Pak. Bisa, Ilham? Bisa, Pak. Oke. Terus, Matt? Bisa semuanya, Matt. Alhamdulillah. Hebat kamu, Matt. Yuk, soal. Nah, ini soal jawaban ya. Ini masih yang mes, Pak. Oh, Mes, yang ini dong. Yang lagi, Mes. Nah, ini. Voltage. Oke. Gunakan analisis nodal untuk menentukan arus IA. Mohon maaf Sebentar. nih, kalau penulisannya harusnya I dan ya Pak, kenapa Pak tadi Pak? Yang V1 yang mana, Met? V1 ini Pak. Ditulis, Met, ditulis. Biar orang ngerti. Gitu. Ya. V1 dikurang dengan 10 sudut 0 derajat dibagi dengan resistor 5 ohm ditambah V1 per 10 ohm ditambah dengan V1 dikurang 10 sudut 90 dibagi dengan 8 sama dengan jadi seperti ini. Matt, saya tanya dulu, P1-nya di sana atau di bawah tuh P1-nya ya? V1 di sini, Pak. Kenapa? Kok bisa ada V1 dengan 10 sudut kok langsung per RR-nya kan di bawah? Coba lihat. Kayaknya V1-nya di bawah, Matt. Di bawah, Pak. Iya, bukan di sana dia. Coba taruh, kalau di sana coba lihat. 10 sudut 0 dikurang V1 kan tidak bisa ya. V1, coba lihat. Kan tidak ada unsur resistor di antara titik itu kan. Kalau sekarang baru ada dia kan. Iya, Pak. Gitu terbalik. Ya Pak, terus gimana Pak? V1 dikurang 10. Kemudian jadi seperti ini. Ini menjadi 2 dan ini kan menjadi J10 ya. J10 per 8 jadi 1,25 J1,25. Kemudian ini dijumlahkan 0,425 jadi 0,425 V1 sama dengan 2 tambah J1,25. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, sebentar loh, Matt. Saya ulangin lagi, sorry. Yang lainnya paham kenapa V1-nya di bawah? Ayo. Abduh Prastio, kenapa V1-nya di bawah Abduh? Enggak paham saya, Pak. Oh, enggak paham. Oke, enggak apa-apa ya. Nanti dengar ya. Jelaskan. Septian? Paham, Pak. Kenapa di bawah? Tadi kan kata Bapak itu ngelewatin ada resistornya 5, Pak. Kalau di atas kan enggak. Itu dia. Karena resistor. Jadi arus itu, ya kamu lewat resistor ke bawah itu, kepada V1 itu dia menyebabkan ada arus. Tapi kalau ketika dia di atas dia harusnya tidak ada dia. Di mana resistornya kan tidak ada. Kalau kita lihat di titik ini. Jadi kita selalu melihat tegangan atau arus, sumber tegangan atau sumber arus, dia pasti akan mengalir kalau ada resistor. Dia mengalir ke arah resistor dia. Nah, kalau gambar menunjukkan dia berlawanan tidak apa-apa. Nanti kita tulis saja berlawanan saja, gitu ya. Oke, terus Matt.
Oke, sudah tidak lagi pertanyaan, Met. Teruskan jawabanmu. Kemudian melanjutkan lagi. Jadi V1 ini jadi 2 tambah J125 per 0,45. Ini seharus karena saya menggunakan kalkulator, jadinya jawabannya 5,54 sudut 32 derajat atau jadi 4,7 tambah J,294. Nah, setelah itu karena diketahui dari V1, kita bisa mencari I1 dengan V1 dikurang 10 sudut 0 derajat dibagi 5 ohm. Nanti menjadi seperti ini, 4,7 ditambah J 2,94 dikurang 10 dibagi 5 sama dengan minus 5,3 ditambah J 2,94 dibagi 5. Hasilnya menjadi 1,21 sudut 150,98 derajat. Kemudian IB juga. Sampai sana dulu, Bet. Halo, Bet. Sebentar. Sampai sana ada yang mau tanya? Itu kenapa 10 sudut 0 menjadi minus 10? Ada yang tahu? Jangan jawab, Ben. Biar aja. Kenapa ditekan V1 min 10 sudut 0, setelah V1 ini masuk oleh Mehmet tadi 4,7 tambah C 2,4, min 10 dia. Kenapa min 10? Sudut 0-nya kemana? Lainnya coba ditanya. Siapa yang bisa jawab? Kenapa sudutnya hilang? Pakai cara yang tadi Pak, yang 10 kali cos 0 tambah J sin 0. Ya, kenapa dia diinikan? Hilangkan, dirubah di situ. Karena V1-nya kan berupa kompleks, Pak. Jadi polarnya diganti ke kompleks. Oke, gitu ya, Alia ya. Alia. Jadi dia kan karena satu kan bentuknya bilangan polar. Ya, V1-nya bentuk bilangan kompleks, maka polarnya dirubah bilangan kompleks agar bisa disederhanakan, apakah dijumlahkan, apakah dikurangkan, gitu ya. Oke, terus Matt. Kayaknya menolong sedikit aja yang saya ngerti aja. Oke. Kemudian arus IB itu sama dengan V1 dikerang 10 sudut 90 derajat dibagi 8. Tadi kita sudah dapat angka dari V1-nya 4,7 ditambah J,294 dikurang J10 dibagi 8. 4,7 menjadi hasilnya 4,7 minus J7,06 dibagi 8 dan hasilnya menjadi 1,06 sudut minus 56,32 derajat. Kemudian IC juga seperti itu. Satu men. Tadi yang min J10 sama ya pelakunya dengan 10 sudut 0 ya. 10 min sudut 90 itu sama pelakunya dengan 10 sudut 0. Ya, itu yang sama. Oke. Terus IC itu juga V1 dibagi dengan 10. Jadi V1 dimasukkan 4,7 ditambah J2,94 dibagi dengan 10. Jadi 0,55 sudut 32,02 derajat. Oke, sebentar. IC-nya itu tidak selalu harus dalam bilangan kompleks. Dalam bilangan polar. Boleh juga kita tulis dalam bilangan kompleks. Jadi tidak ada salah kalau menulis nanti, kecuali dia mengatakan berapa arus IC itu, berapa ampere dia, ya, atau arus yang tentang efektifnya berapa, maka kita katakan 0,55. Memang harus kita letakkan di dalam bilangan polar ya. Nah, tetapi kalau kita bagi tadi 4,7 ditambah C2,94 dibagi dengan 10, boleh kita tulis 0,47 ditambah dengan J 0,294. Boleh ditulis seperti itu. Dalam bentuk apa tadi itu? Ilham, kalau saya sebutkan tadi dalam bentuk bilangan. Waduh, Ilhamnya tidak menyimak ya. Dalam bilangan apa saya sebut tadi? Irfan?
Bilangan kompleks, Pak. Dalam bilangan kompleks. Ya, boleh ditulis dalam bilangan kompleks, boleh ditulis dalam bilangan. Tapi kalau ditanya harga efektif, gitu ya, kita harus berubah ke dalam bentuk bilangan polar. Maka harga efektifnya adalah 0,55 ampere. Oke, sampai di sini bisa mengerti? Siapa yang mau bertanya? Selagi Mehmet lagi masih ada ini. Sadam? Ada masalah Sadam? Tidak, Pak. Oh tidak ya. Saya lihat kamu tidak pernah bergerak, diam aja tadi. Ya, rupanya memperhatikan ya. Arkan? Tidak, Pak. Tidak. Bisa ngerti Arkan? Bisa, Pak. Bilangan polar. Apa itu bilang polar Arkan? Anda ngerti kan apa dibilang polar? Jadi harusnya boleh ditulis dalam bilangan polar, boleh juga ditulis dalam bilangan kompleks. Tapi kalau kita ditanya harga efektif, harus kita rubah ke bilangan polar. Ya, bilangan yang ada sudutnya. Ya, itu mungkin cari harga efektifnya ya. Kita pakai yang di depan saja kalau harga efektif. Masih ingat harga efektif? Harus kita apa lagi? Harus apa lagi namanya? Ada efektif, ada apa lagi? Semu, Pak. Harus semu ya. Kalau semu apa? Ya. Baik. Yang tidak tampak. Yang tidak tampak. Kalau digambarkan di ordinat X dan Y di mana dia? Lupa, Pak. Yang di garis miring ya. Ya, oh iya, yang di miring. Nah, di miringnya ya, di miringnya. Ya kalau X di bawah, gitu X di bawah, Y-nya di atas, di sini itu semua. Kalau kita punya masih lalu kita ada I namanya I rata-rata. Pada sejarah ya I rata-rata. I rata-rata apa? I1 tambah I2 tambah I3 dibagi 3. I rata-rata. I sesaat. Nah, ayo siapa yang ingat I sesaat? Kalau kita gambar ini sinusida bisa saatnya, sekilas sudah kecil itu, ya. Ada kan ingat I sesaat? Pernah dulu kita belajar I sesaat? Lupa lagi. Oke. Ketiga ada lagi namanya I. Tadi I efektif, I rata-rata, I sesaat. Yang keempat I Maksimum, Pak. Maksimum. Ya maksimum itu apa itu? Puncak. Satu putaran. Puncak sampai ke puncak ke mana? Dari puncak ke mana? Ini kan, I-nya kan, kalau maksud sidanya apa? Naik,
Ada ya, kalau nggak ada siapa Min? Mohon maaf, bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan kita masih di kelompok ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat beristirahat. Selamat. Jadi paham ya. Terima kasih Pak. Istirahat semuanya. Sehat-sehat. Ya, sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat semuanya. Semangat Arkan. Iya, Tono. Selamat Lili, Suhar Lili. Semangat Arkan. Semangat Arkan. Terima kasih Met, makasih semua. Selamat semuanya. Selamat istirahat. Makasih semua. Oke, Mas Jali. Selamat malam. Terima kasih Suhar Lili. Terima kasih.